adalah ibadah sekolah minggu. Pada hari Minggu ini, Minggu 26 Juli tahun 2020, segera kita akan mulaikan. Semua sudah siap? Siap. Kalau sudah siap semuanya, Enci minta kalau ada yang masih jalan-jalan di rumah, silahkan duduk manis. Sediakan itu Alkitab, duduk yang bagus. Kalau masih ada yang mau jalan, silahkan duduk. Orang semua mulai turun ke ibadah. Kalau sudah, orang semua memulai puji Tuhan dengan menyanyi bersama-sama. Selamat pagi Tuhan. Semua boleh berdiri supaya semangat. Boleh? Selamat pagi Tuhan. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, taruhlah terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Bagi Tuhan tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Dari terbit matahari pagi sampai pada masuknya sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi sampai pada masuknya sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, puji Tuhan. Demikianlah kita telah memuji Tuhan. Nah, saat ini kita akan masuk dalam doa pembukaan. Tapi sebelum itu kita menyanyi bersama-sama. Bapa, ku datang padamu dengan sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Dan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Ibu Penatua Yulita oleh Ibu. Adik-adik di rumah, mari siapkan hatimu untuk kita berdoa di saat ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, oleh karena kasih-Mu Tuhan sungguh luar biasa atas kami. Terima kasih Tuhan, di hari Minggu ini kami boleh kembali lagi beribadah bersama kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami mohon Engkau urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, guru-guru sekolah minggu yang ada, juga semua anak-anak sekolah minggu bersama dengan orang tua yang ada di rumah masing-masing, yang sementara mengikuti ibadah di saat ini. Roh Kudus memenuhi kami, sehingga kami boleh beribadah dengan baik, dan tentunya itu semuanya untuk menyenangkan hati-Mu. Hadirlah bersama dengan kami ya Tuhan, dan biarlah kami beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah kita telah dibuka dengan doa. Dan saat ini untuk persiapan kita akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan dan cerita yang akan dibawakan oleh Enci Jun Main Komrampen.
Sebelum itu kita siapkan Alkitab kita. Kita menyanyi bersama-sama dua tanganku. 1, 2, 3. Dua tanganku sehat dan kuat, bermain-main sepanjang hari, lemparkan bola, bermain oto, dirikan rumah, sekolah dan toko. Tapi sekarang aku sembahyang, kulipat tangan menyembah Tuhan. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan cerita yang akan dipimpin oleh Encik Jun Maengkong Rampen. Disilahkan. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, sudah duduk manis semua. Ada bawa Alkitab kan? Mau di rumah mau bawa leh. Puji Tuhan ya. Adik-adik yang masih kecil barangkali dengan mama atau dengan papa atau dengan pak oma boleh kan? Kita buka dari Yohanes, Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Baik, untuk persiapan kita menyanyi baca kitab suci, doa setiap hari. Baca kitab suci, berdoa setiap hari, berdoa setiap hari, berdoa setiap hari. Baca kitab suci, berdoa setiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya, baca kitab suci, berdoa setiap hari kalau mau tumbuh. Baik adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau membaca Alkitab. Kiranya Tuhan menolong kami dengan urapan baru, agar kami boleh memahami apa yang kami baca dan juga apa yang kami dengar nanti. Roh Kudus menuntun dan memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita baca bersama-sama ya. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kita mulai. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini
adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah baca firman Tuhan kan? Dari mana? Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Nah, judulnya adalah Tuhan Yesus memberkati orang banyak, atau Tuhan Yesus memberkati 5.000 orang. Nah, di sini Enci ada gambar. Adik-adik, gambar ini Encinya tidak dapat cuma di sini. Enci ada dapat dari Israel. Wow. Tahu adik-adik Israel itu di mana? Jauh sekali, ya. Nah, ini adalah gambar di mana kita melihat ada keranjang roti, 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Ada apa di situ? Tadi dikatakan atau diceritakan bahwa Tuhan Yesus pergi naik ke bukit dan ternyata banyak yang mengikutinya. Adik-adik tahu mengapa? Tuhan Yesus saat itu sungguh terkenal. Dia menyembuhkan orang, dia membangkitkan orang mati, dia juga bisa memberikan mujizat-mujizat. Nah, dia betul-betul terkenal saat itu, dan bukan hanya itu saja adik-adik. Banyak juga orang-orang Farisi yang mulai iri kepadanya. Mereka memusuhinya, mereka tidak senang. Mengapa? Kalau Tuhan Yesus mengajar, itu bait Allah banyak sekali orang. Orang-orang suka mau dengar. Karena Tuhan Yesus mengajar, tidak cuma baca-baca atau cuma kata-kata, tetapi betul-betul dengan wibawa dan kuasa. Karena Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dia punya roh Tuhan di dalamnya, sehingga setiap kali ia berkata-kata benar-benar menjadi hidup firman Tuhan itu. Nah, adik-adik, di balik ini ada gambar, ada tulisan. Siapa boleh baca? Apa ada tulis di situ? Tabga. Adik-adik tahu Tabga ini apa? Tabga ini adalah justru nama desa. Desa kecil di mana mujizat Allah dinyatakan. Rupa di sini terang bilang desa Kaskasa di kota Tomohon. Kalau Tomohon nih sekota kan. Nah, demikian juga dia adalah bagian dari daerah Yerusalem. Jadi ini Tabga ini adalah satu desa atau satu tempat, satu kota kecil di mana Tuhan Yesus pergi juga mengajar di sana. Banyak orang yang mendengar berita keselamatan dari Tuhan Yesus. Dan saat itulah dia membuat mujizat seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi. Dikatakan ada 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Kuasa dan mujizat Tuhan itu apa? Ia suruh orang-orang duduk. Ada 5.000 orang yang mengikutinya. Banyak laki-laki 5.000, belum dia punya istri dan anak-anak. Jadi lebih dari 5.000. Adik-adik, Tuhan Yesus melihat, wah iya, semulai agak mau gelap. Jadi murid-murid bilang, aduh, sudah suruh pulang dia dorang. Terus ikut-ikut orang pun bagaimana? Ya, dorang dari pagi, dari siang, dan ikut-ikut orang belum makan dorang. Wah, Tuhan Yesus bilang, orang mesti kasih makan, no? Waduh, mau kasih makan bagaimana? Ya, 2 dinarnya tidak cukup, orang banyak begini, gong. Mau beli di toko mana? Tidak ada Alfamart, tidak ada Alfamidi, tidak ada Indomaret, gong ya, tidak ada pasar-pasar sekarang, tidak ada toko-toko. Wah, jauh sekali tempatnya. Tapi Tuhan Yesus katakan, duduk saja. Adik-adik puji Tuhan. Rupanya salah satu murid Tuhan Yesus bernama Andreas. Nah, Andreas ini datang. Dia katakan, ada seorang anak kecil. Dia membawa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Nah, Tuhan Yesus katakan, bawalah kemari. Aduh, adik-adik, untuk adik, dia yang bawa bekal itu, dia dengan sukacita. Dia bangga Tuhan Yesus dan minta DP roti. Wah, dia senang sekali. Sama sok bahagia. Aduh, kasihan. Itu roti cuma sedikit. Itu makanan cuma sedikit. Itu adik punya. Masa dia mau kasih? Kok untuk orang
lebih banyak mana mau cukup. Tapi hati adik itu tentunya sudah dijamah oleh Tuhan. Hati yang tulus, hati yang mau memberi. Dia nggak pikir-pikir mau rugi. Dia bangga bisa memberi kepada Tuhan Yesus yang terbaik. Nah, adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, di sini ada gambar apa? Roti dan ikan. Nah, inilah yang dibawa oleh adik kecil itu. Kemudian kita bisa melihat di sini. Di sini ada dari luar, dari bukit yang tinggi. Padahal itu sudah di bukit kan? Ada lagi bukit lebih tinggi. Lihat gereja. Gereja apa ini adik-adik? Gereja ini yang disebut the Church of Multiplication. Ya, of the loaves and the fishes. Artinya inilah gereja yang melipat gandakan itu roti dan ikan. Maksudnya mujizat itu terjadi di gereja ini. Nah, ini dari luar ini gerejanya. Adik-adik, ini gereja dari dalam. Oleh kasih karunia Tuhan bulan September 2019 tahun lalu, Anci boleh pergi ke sana. Bawa foto di dalam. Pergi lagi lihat tempat-tempat ini. Dan ini merupakan satu berkat tersendiri untuk Enci. Siapa adik-adik yang mau pergi? Wah, pasti mau pergi ya. Kita berdoa, kita aminkan supaya adik-adik, enci-enci, engku-engku yang belum pernah pergi juga boleh pergi. Bukan hanya itu saja, kita melihat bagaimana ada mata air di sini. Mata air juga yang Tuhan berikan. Adik-adik di daerah sana adalah banyak yang gersang, ya, seperti Mesir. Adik-adik tahu di Mesir 1 tahun cuma 3 kali itu hujan. Bayangkan. Tapi siapa yang orang bisa hidup? Ada hotel-hotel gagah. Enci waktu menginap di Mesir itu di Hotel Hilton. Wah, gagah sekali. Di air banyak, kita boleh mandi, boleh minum, boleh makan. Nah, rupanya di situ Tuhan berikan mata-mata air yang terus boleh memberikan air kepada orang-orang Mesir. Nah, bayangkan saja, Tuhan punya kasih kepada siapa saja, kepada kita semua, kepada adik-adik, kepada engku-enci, papa, mama, opa, oma, dan kita semua. Tuhan mengasihi kita semua. Itulah sebabnya kita patut mengucap syukur. Ya, kita lihat juga di sini ada gambar di mana disebutkan ada tempat berdoa. Ini yang disebut bukit doa. Tuhan Yesus berdoa, ya, sebelum dia disalib dia berdoa. Nah, disinilah tempat dia berdoa. Kemudian di taman yang indah ini, dan di inang ini adalah gambar dari luar dari gereja ini ya. Ini dalamnya, ini dari atas jauh, dan ini dari dekat. Nah, adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, bagaimana caranya ya kita bisa pergi? Gampang sekali. Gampangnya apa? Gampangnya ada kuncinya. Kuncinya adalah ayat hafalan. Kalau adik-adik dengar-dengaran taat, firman Tuhan katakan di perjanjian lama maupun baru, apabila kamu mendengar dan mentaati perintahku, maka apa saja yang kamu minta dalam namaku, maka aku akan memberikannya. Nah, itu kata Tuhan Yesus loh. Nah, Enci Jun dan enci-enci setangkungku semua harus menyampaikan itu kepada adik-adik, supaya adik-adik semua tahu bahwa Tuhan itu tidak pilih-pilih orang. Nah, melalui cerita di mana kisah 2 ekor ikan dan 5 ketul roti ini, Tuhan mau pakai anak kecil untuk membawa mujizatnya. Nah, adik-adik siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Nah, bagus sekali. Kalau mau dipakai oleh Tuhan, boleh nggak membenci orang? Tidak boleh ya. Kita harus saling mengasihi. Mengapa? Tuhan Yesus sudah mengasihi kita lebih dahulu. Nah, adik-adik, untuk itu, karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu melalui apa? Mengampuni dosa-dosa kita. Maka patutlah kita mengucap syukur. Enci udah suruh mengucap syukur. Tak heran, tapi mama papa lihat begitu. Enci dulu waktu kecil juga diajar mengucap syukur. Ya pernah. Nah, itulah dia. Rupanya adik-adik, itu bukan cuma kata mama papa, opa oma, tapi kata juga Enci dan engku. Tapi itu adalah firman Tuhan. Adik-adik mau tahu? Baiklah adik-adik, sebelum kita masuk di dalam ayat hafalan,
Encik mau ajak kita untuk menyiapkannya dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nah adik-adik, aduh tuh cerita tapi bagus sekali kan. Tadi bercerita tentang apa Gede? 5 roti dan 2 5 ikan. roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus memberkati cerita yang sangat indah yang telah dibawakan oleh Encik Jun. Encik harap semua ada bertaruh kira tadi, mulai dari pembacaan Alkitab sampai pada cerita yang sangat indah. Dan saat ini cocok sekali kan orang mau sambut orang pembacaan dan cerita firman Tuhan dengan menyanyi bersama-sama lagu 5 roti dan 2 ikan. Semua setahu? Boleh berdiri semua. Orang mau menyanyi lagu 5 roti dan 2 ikan. 1, 2, 3. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang. Sisa 12 keranjang. Hai teman, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang. Sisa 12 keranjang. Kita ulangi sekali lagi supaya lebih bersemangat. 1, 2, 3. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang. Sisa 12 keranjang. Hai teman, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang. Sisa 12 keranjang. Wow, hebat, Tuhan Yesus hebat. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Nah, saat ini kita akan masuk pada ayat hafalan. Nah, siap-siap. Ayat hafalan kali ini akan dipimpin oleh Encik Meiti Lasso. Disilahkan. Halo adik-adik yang di rumah, masih semangat mengikuti ibadah? Encik harap adik-adik masih semangat. Ada sukacita? Sukacita, sukacita. Uy, uy, uy. Nah adik-adik, tadi terang dengar firman Tuhan yang bercerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah adik-adik, saat ini orang akan belajar ayat hafalan. Nah, ayat hafalan di pagi ini diambil dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah adik-adik, buka tuh Alkitab. Nah, kalau belum buka, Encik ulangi sekali lagi untuk orang hafal sama-sama. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan, ayat hafalan di pagi ini, dan sekarang orang hafal sama-sama. Encik ucapkan, adik-adik ikuti. Sekali lagi orang baca. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah adik-adik yang di rumah, boleh hafal? Sekali lagi Encik bacakan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagimu.
Nah adik-adik, terang baca dan Encik harap adik-adik ulangi kong hafal di rumah ini. Firman ini bagus sekali, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti adik-adik bukan cuma hal-hal tertentu orang mau bersyukur. Jangan cuma karena orang keinginan mama dan bapak ada ikuti kontong mengucap syukur. Kong tong keinginan mama dan bapak ada tunda tong semua apa? Bersungut-sungut. Nah di sini firman Tuhan mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Adik-adik tahu saat ini tuh orang menghadapi apa? Pandemi COVID-19 yang terang kena itu virus corona. Orang semua dah rasa tuh adik-adik. Dan saat ini adik-adik belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Bahkan mungkin ada yang sore ini berkuda dengan teman-teman, guru-guru di sekolah, guru-guru sekolah minggu. Tapi saat ini adik belum boleh toh. Orang masih apa? Orang masih laksanakan program belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Bahkan orang mama dan papa mungkin harus bekerja dari rumah. Tapi adik-adik orang jangan bersungut-sungut. Orang mesti bersyukur dalam segala hal. Biar orang belajar di rumah, orang masih boleh apa? Masih boleh belajar. Orang masih boleh beribadah, orang masih boleh berkuda pada encik di sekolah minggu baru lewat HP. Dan adik bersyukur. Yang paling penting itu apa? Orang masih boleh bernafas. Itu yang paling penting. Orang masih kuat, masih sehat. Itu yang harus orang syukuri. Nah adik-adik, demikian ayat hafalan di firman Tuhan di pagi ini. Semoga menuntun kehidupan adik-adik tetap bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Nah demikian ayat hafalan. Semoga adik-adik baca dan hafal-hafal, terus praktekkan di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mengikuti ayat hafalan bersama dengan Encik Titi. Encik harap tiap minggu kalau encik-encik kasih itu ayat hafalan, semua bahafal. Supaya suatu saat nanti jika Tuhan berkenan, ini virus corona semua berakhir. Orang mau baku dapa. Nanti setelah itu ada tuh encik-encik mau tanya, itu ayat-ayat hafalan siapa yang hafal? Boleh berdiri di depan. Odoh. Nah saat ini sebelum kita lanjut pada doa syafaat dan penutup, kita menyanyi bersama-sama lagu Aku dan Kamu Sama di Mata Tuhan. Masih ingat? Nah, aku dan kamu, 1, 2, 3. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Ada yang gemuk, ada yang lurus, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang keriting, ada yang lurus. Semuanya disayang Tuhan, karena aku dan kamu sama di mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Pada saat ini kita akan masuk pada doa syafaat dan penutup yang akan dipimpin langsung oleh Encik Penatua Yulita oleh Imbing. Disilakan. Adik-adik di rumah, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di hari ini sungguh kami bersyukur Bapa, karena kami percaya kami boleh beribadah sekalipun beribadah di rumah, tapi kami mengucap syukur karena kami boleh menerima hal-hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, lewat hamba-Mu Encik Jun Main Komrampen, kami boleh diberkati dengan firman. Aduh, luar biasa Tuhan Yesus, firman yang sudah kami dengar yang mengajarkan kami untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal, mengucap syukur karena Tuhan sudah melakukan mujizat yang luar biasa. Lewat 5 roti dan 2 ikan, Engkau Tuhan bisa memberi makan 5.000 orang. Tuhan, terima kasih karena kuasa-Mu dahsyat, ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami selalu hidup mentaati semua perintah-Mu.
Tuhan, kami bersyukur juga karena hari ini kami boleh menghafal satu bagian firman Tuhan dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang mengajarkan kami juga untuk mengucap syukur dalam segala hal. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa selalu bersyukur di dalam segala hal. Tuhan Yesus, saat ini kami mendoakan buat teman-teman yang sakit, yang dalam pergumulan, yang sedang dalam duka. Tuhan Yesus menghibur mereka semua. Kami juga berdoa bagi yang sakit Engkau menyembuhkan. Kami mendoakan juga kalau ada orang tua yang sedang sakit, Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang ataupun sahabat-sahabat kami yang saat ini juga mungkin mereka terjangkit virus corona. Tuhan tolong agar supaya mereka disembuhkan dengan kuasa-Mu. Tuhan, kami terus bermohon biar kiranya dengan kemurahan kasih-Mu Tuhan, virus corona ini cepat berlalu sehingga kami boleh hidup dengan normal lagi dan kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Ajar kami juga Tuhan supaya tetap mengandalkan Engkau, mengandalkan kuasa-Mu dan selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan berkati mama papa kami Tuhan supaya selalu sehat, selalu kuat, bahkan boleh melakukan tugas mereka dengan segala baik karena Tuhan yang menolong mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepadamu untuk semua guru-guru sekolah minggu. Engkau terus memberkati juga semua hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, syemasi, guru agama, dan semua yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Berdoa juga untuk pegawai gereja dan pastor, Engkau memberkati supaya mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya ketika kami selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan, kehidupan kami pasti menyenangkan hati Tuhan dan selalu memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bimbing terus kehidupan kami berserah hanya kepadamu. Ini doa kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sebagai lagu penutup, kita akan melakukan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Siap? 1, 2, 3. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dan adik-adik, sebagai penutup kita akan ditutup oleh berkat yang akan dipimpin oleh Encik Jun. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, baiklah, marilah kita sama-sama menerima berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita sekalian di rumah, bersama keluarga-keluarga kita, dimanapun kita berada saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
selesai. Puji Tuhan. Dan saat ini kita harus memperbiasakan orang menyanyi itu lagu Mars Sekolah Minggu supaya semua hafal. Tiap minggu orang mesti menyanyi ini lagu. Aku anak sekolah minggu. 1, 2, 3. Aku anak sekolah minggu, gereja masih diinjili masa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua